Bab 10, Stasiun Gangnam 6. Sudahkah kamu memutuskan? Sementara Hanso pergi ke toko serba ada untuk mendapatkan sesuatu, dia memberikan waktu kepada mereka bertiga untuk memutuskan. Dan kemudian Mihe menganggukkan kepalanya. Baik, mereka mungkin tahu. Anda bisa menyadari hanya dari situasi Taeson. Statistik itu penting, tetapi keterampilan juga sangat penting. Jika keterampilan itu masuk ke seseorang di atas sana, maka celah yang mereka ciptakan melalui perburuan yang rajin bisa dihancurkan dalam sekejap. Dan untuk mencegah orang yang dapat dipercaya dari ketiganya akan membeli keterampilan itu. Kesimpulannya, mengumpulkan rune itu bermanfaat. Rune yang dimiliki satu orang agak kurang untuk membelinya, tetapi dapat dengan mudah diselesaikan dengan meminjamkan. Hanso bertanya sambil terkekeh. Kepada siapa itu diputuskan untuk diberikan? Mendengar kata-kata itu Mihe menjawab, ini aku, seperti yang kuharapkan. Dia menebak sejauh ini. Sejak Hanso melihat Mihe mengambil rune mana sebelumnya, tidak ada orang di sana untuk bertengkar siapa yang membunuhnya, jadi dari diamnya dia mengambilnya, sepertinya dia ingin menyembunyikannya. Semakin banyak kartu tersembunyi yang Anda miliki semakin baik. Apapun yang terjadi, skill itu membutuhkan mana. Dan karena itu bagi Sang Jin dan Taeson yang tidak memiliki mana, akan agak memberatkan mereka untuk berinvestasi dalam rune skill. Karena mereka tidak akan pernah tahu kapan rune mana akan keluar. Tapi Mihe sudah mendapatkan rune mana dan sudah memastikan bahwa rune mana bisa turun dari perburuan. Dan dari situasinya di mana dia sudah memastikan kinerja dari skill tersebut, itu akan sangat menarik, dan dua sisanya mungkin merasa lebih aman memberikannya kepada Mihe daripada memberikannya kepada orang lain. Mihe meminjam rune dari Sang Jin dan Taeson sambil menjabat tangan mereka dan kemudian mendekati Hanso. Baik, di sini mereka. Ada 3 masing-masing untuk kelincahan dan persepsi dan 7 masing-masing untuk stamina dan kekuatan. Karena saya bilang saya akan memberikan diskon 5%, saya hanya akan mengambil 6 kekuatan. Kamu cukup teliti. Mihe menatapnya dengan ekspresi sedikit kesal. Dengan banyak statistik itu Anda benar-benar bisa menjadi kuat. Dia telah bertengkar beberapa kali tetapi Anda bisa langsung tahu. Tidak memiliki rune semakin mendekati kematian. Meskipun dia mendapatkan keterampilan, dia sepertinya merasa sedikit menyesal. Dan Hanso melihat ekspresi Mihe dan terkekeh. Jangan berpikir itu terlalu berlebihan. Jika Anda terbiasa mendapatkan barang gratis di sekitar sini, Anda akan cepat mati. Petik 2. Tidak ada perdagangan di dunia ini yang tidak membutuhkan biaya. Sementara mengejar hal-hal yang tidak mahal, biayanya akan menumpuk di tempat lain dan akan meledak. Itu bukanlah tempat seperti pojok sampul makanan pasar di mana tidak ada yang akan mengatakan apapun jika Anda makan dan melarikan diri. Ayo lihat, sejak ular barb sudah mati dan perdagangannya selesai, ada sesuatu yang harus dia selesaikan di sini. Hanso mulai melihat-lihat stasiun kereta. Keberadaan ular barb berarti ada biji juterium di dekatnya, dan memang ada beberapa biji jeruk yang menyembul seperti kristal di dekat stasiun kereta. Hanso meraihnya dengan tangannya dan mencabutnya. Duduk sangat elastis meski terbuat dari logam, rasanya seperti menarik karet. Hanso mulai membentuk juterium dengan tangannya. Dan ketiganya menatap Hanso. Paku, jarum, Taeson menatap logam juterium yang sedang dibentuk seperti tanah liat dengan antusias. Hanso meninggalkan jarum yang dibentuk sekitar 20 cm di sudutnya. Pergi ke Barb Snake, merobek sisik dan mulai merobek perutnya. Itu di sini, Hanso membuat ekspresi senang saat melihat bahwa sumber larutan lisat belum mengering. Hanso mengeluarkan ke-6 sumber larutan lisat, lalu menyiapkan pembakar dan panci dan mulai memerasnya di atas panci. Plop, dan segera panci itu terisi cairan hijau. Dan ketika cairan mulai mendidih, dia mulai menghancurkan sisik ular barb dan mulai membuangnya. Kekerasan sisik pada kulit ular barb sangat kuat tetapi tidak sampai pada titik di mana Anda tidak bisa mematahkannya. Itu tidak cukup baik untuk senjata. Jadi dia harus membuat yang baru. Dengan cara yang sama ular barb membuat sisiknya. Yang mengejutkan, ketika timbangan keras memasuki cairan lisat yang mendidih, semuanya meleleh. Dan Hanso, yang telah melihat cairan hijau itu perlahan berubah menjadi keperakan, menjatuhkan logam juterium yang dia buat setelah berubah menjadi perak seluruhnya.
dan segera terjadi perubahan. Corurururuk. Logam Deuterium yang tidak melebihi 20 cm dan hampir tidak masuk ke dalam panci, mulai menyerap cairan secara agresif. Jarum berwarna jingga mulai berubah warna dengan sangat cepat saat menyerap cairan. Dan segera ukurannya meningkat secara bertahap juga. Jarum yang tadinya tidak mencapai 20 cm itu sudah lebih dari 1 meter dan lebarnya setebal ibu jari. Akhirnya, agak tumpul, dia dibentuk dengan sekuat tenaga tetapi karena itu adalah cetakan tangan dan juga proses pembesaran, ujungnya sedikit tumpul. Hanzo memegang jarum dengan sekuat tenaga dan mulai menggilingnya dengan podau yang tumpul. Kududuk, kekerasan yang hampir tidak terkelupas saat Hanzo menggunakan semua kekuatannya sambil berkeringat dengan intens. Ya, setidaknya harus sesulit itu. Hanzo membuat ekspresi puas saat dia bekerja sangat keras untuk mengerjakannya. Seperti yang saya harapkan. Kalian adalah yang terbaik saat saya melawan lawan yang kuat. Jika serangannya masuk ke musuh dengan mudah maka memotong bagian-bagiannya akan bagus. Tetapi begitu Anda melawan monster yang memiliki jumlah ketahanan fisik yang layak, memotong serangan tidak akan berfungsi dengan baik. Jika seseorang percaya diri dalam bertarung dari dekat maka daripada pedang panjang yang menebas, jarum dan belati yang menusuk jauh lebih baik dalam menembus pertahanan musuh. Sementara area kerusakannya kecil dan kerusakan sekunder seperti pendarahan sulit jika Anda mengetahui titik lemah musuh dan memiliki kepercayaan diri untuk menusuk titik lemah secara akurat. Maka jarum adalah yang terbaik, dan jika aku harus melewati pertahanannya saat melawannya, setidaknya harus sebanyak ini. Hanzo memikirkan lawan yang harus dia lawan untuk mendapatkan salah satu dari 2 bidak tersembunyi di area tutorial pertama. Kurang dari tutorial 1-11 lebih besar dari nomor 11 dari 134 senjata yang dapat dibuat dengan bahan yang diperoleh dari monster di area tutorial pertama. Jika Anda berpikir bahwa alkemis mengalami banyak masalah untuk waktu yang lama untuk membuat senjata kualitas terbaik dari bahan berkualitas rendah yang Anda peroleh di area tutorial, setidaknya harus sebanyak ini. Jika kadal rokoko atau kantung karnivora keluar maka dia bisa menciptakan 1-17 atau 1-96 yang lebih kuat tetapi ular bak tidak buruk sama sekali. Akan lebih sulit untuk mendapatkan senjata yang lebih baik di area tutorial daripada ini. Saya harus menyimpulkan sekarang, Hanzo, yang telah menggiling ujungnya hingga tajam, mengeluarkan kulit goblin yang telah dia simpan, memotongnya menjadi potongan panjang dan kemudian mengoleskan racun dengan lemah ke atasnya. Hanzo mengangguk saat dia melihat bagian dalam kulit meleleh sedikit dan kemudian melilitkan kulit di sekitar area pegangan jarum. Saat dia merasakan perasaan genggaman yang tepat di tangannya, dia membuat ekspresi yang memuaskan saat dia menusuk ke udara. Ketika dia menggunakannya nanti dia bisa menggunakan racun atau racun kelumpuhan tergantung pada kesukaannya. Tidak bisakah kita membelinya? Tyson melihat senjata Hanzo dengan ekspresi serakah. Jika itu sebanyak itu maka dia bersedia membelinya dengan rune. Jika Hanzo berjuang sekeras itu untuk membuatnya maka kekerasannya luar biasa. Karena dia tidak puas dengan bilah yang menjadi tumpul dari beberapa serangan sejak beberapa waktu yang lalu, itu hanya bisa menggoda untuk Tyson. Dan kemudian Hanzo menggelengkan kepalanya. Dari awal kalian tidak bisa menggunakan ini kecuali kalian adalah petinggi. Karena area kerusakan sangat kecil, dan sesuatu seperti ini akan sangat sulit untuk kalian gunakan. Sejujurnya, itu tergantung pada pengguna, jadi saya akan menjualnya. Meski begitu, dia tidak bisa menghasilkan lebih. Saya tidak dapat menghasilkan lebih banyak karena saya menggunakan semua solusi Lisate. TSK. Tyson melihat ke bagian bawah bot kosong dan mendecakkan lidahnya. Hanzo meninggalkan mereka seperti itu dan pindah ke dalam kereta. Jadi jika saya melakukan ini maka ini harus bergerak. Dia hanya perlu naik kereta dan pergi menerima hadiahnya. Pertempuran sudah berakhir. Ular barb sudah cukup kuat tetapi jika bos yang lebih kuat keluar setelah naik kereta, bagaimana petualang hari pertama membunuhnya? Bagian tersembunyi berarti itu adalah misi tersembunyi dan bukan misi yang mustahil. Hanzo masuk ke dalam kereta dengan santai dan duduk di samping pilar kereta, tempat favoritnya. Dan kemudian dia melihat seseorang mengejarnya. Hanzo terkekeh saat dia bertanya,
Kenapa kalian naik? Dan pada kata-kata itu ketiganya memiliki ekspresi yang sedikit bingung. Mereka tidak bodoh. Kereta yang sangat mencurigakan di bagian paling bawah stasiun kereta. Dan seolah-olah listrik bekerja di stasiun kereta yang hancur, lampunya menyala. Perasaan jackpot. Bahkan dalam game ketika sesuatu seperti ini akan ada jackpot. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, itu tidak terlihat biasa tetapi Hanzo yang memiliki kekuatan psikis masuk ke sana. Dan bahkan dengan ekspresi nyaman, mereka belum pernah melihat Hanzo kehilangan ketegangan sebelum pertempuran sehingga kemungkinan tidak ada pertempuran tinggi. Tidak mengikutinya dengan jelas. Tapi mereka terkejut dengan Hanzo yang tidak pernah mengatakan apapun tentang mengikutinya tiba-tiba mengatakan sesuatu. Ini hanya satu orang. Turun. Hanya satu orang yang bisa melanjutkan. Potongan tersembunyi hanya diizinkan untuk satu orang. Kereta itu besar tapi hanya bisa bergerak jika hanya ada satu orang di dalamnya. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga kesulitannya adalah di mana 20 orang perlu turun untuk membersihkan tetapi hanya satu orang yang bisa. Jika Tuhan ada maka dia pasti memiliki hobi yang jahat. Petik 2. Mungkin bukan itu masalahnya. Sang Jin bergumam dengan ekspresi penuh harap, dan kemudian Taeson berbicara setelahnya, dan apakah ada aturan yang mengatakan Anda harus pergi? Kami datang ke sini dengan kekuatan kami sendiri juga. Magnetisme ya, saat Hanzo melirik mayat ular barb dari kata-kata itu, wajah ketiganya memerah. Mihai juga membuat wajah malu tetapi tidak benar-benar berdiri di sisi Hanzo dan berbicara untuknya juga. Aigo, dasar bodoh. Hanzo tertawa dalam hati. Bukannya pemahaman itu tidak ada. Mereka mungkin agak paham. Setiap kali ada kesempatan, Anda harus meraihnya. Jika Anda melewatkan kesempatan karena malu atau karena sombong, maka Anda akan menyadari bahwa itu tindakan yang sangat bodoh. 3 orang yang benar-benar membicarakannya memiliki wajah yang memerah. Mereka tahu bahwa mereka mendorongnya saat mereka berbicara. Tapi mereka belum menyadari satu hal, sebab aturan seperti itu tidak ada karena tidak ada hukum yang mutlak di dunia ini. Kemudian Hanzo yang memegang gagang jarum malah meraih ujungnya. Dan saat gagang besar itu berputar ke atas, jarum berubah menjadi kelelawar. Hong wow, kelelawar di tangan Hanzo membelah udara sambil membuat suara yang mengancam. Kamu juga keluar sekarang. Atau Anda berurusan dengan saya terlebih dahulu kemudian berbicara dengan baik dengan pengacara Anda nanti dan menemukan saya di pengadilan. Pilih salah satu dari keduanya. Petik 2. Hanzo tertawa sambil melihat ketiganya. Bajingan terkutuk. Taeson mengutuk saat dia melihat ke arah kereta yang dengan cepat membuat jarak sambil membuat suara gemerincing. Itu sangat memikat. Benda itu ada di ujung stasiun kereta. Dan karena itu dia merenung sejenak. Haruskah mereka bertiga mencoba melawannya bersama? Dia bahkan berpikir dalam hati. Pastinya dia tidak akan terlalu kejam. Kita berteman dan kita sudah sejauh ini bersama. Jika mereka bertarung dan menang, mereka bisa mengambil senjatanya dan jika kalah mereka bisa memohon pengampunan. Bukan pertaruhan yang buruk. Dan jika saya mengambil semua rune di pergelangan tangannya, dan bahkan mengambil apapun yang ada di ujung stasiun, itu pada dasarnya adalah jackpot. Kesempatan sukses rendah tetapi itu adalah kasus pengembalian tinggi risiko rendah. Taeson, yang telah menyelesaikan pikirannya, mencoba menggerakkan tangannya ke arah pisau dapur di pinggangnya tetapi menyerah begitu dia melihat matanya. Satu-satunya alasan dia membicarakannya karena mereka tidak bertingkah laku. Bajingan. Dia tertawa dan cara dia menangani situasi biasa saja tetapi matanya berbeda. Dia menonton dengan antusias dengan mata yang bisa menghancurkan vitalitas seseorang. Seolah-olah dia sangat berharap untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Brengsek. Dia merasa tidak adil karena dia takut hanya dari matanya tetapi dia harus turun karena dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Ayo naik, kita juga harus pindah. Mihai membuka mulutnya saat dia melihat Taeson. Sang Jin dan Mihai membuat ekspresi seolah-olah situasi ini seharusnya dimainkan seperti ini. Taeson melontarkan kutukan dalam pikirannya. Kamu mundur. Inilah mengapa kalian tidak mampu. Kenapa kamu membuat ekspresi malu seperti itu? Orang lain akan melakukan hal yang sama seperti dia. Saya tidak menyesal.
Saya tidak malu. Taeson bergumam dalam hati sambil menggertakkan giginya, mengangkat tubuhnya dan menuju ke atas.